Shalom Bapak Ibu, jumpa lagi dengan saya Pendeta Hendrik Pardede di dalam YouTube channel saya. Bapak Ibu, saya akan berbicara mengenai akhir zaman. Banyak orang yang nggak mengerti ataupun bertanya mengatakan kapan akhir zaman. Ya memang itu adalah sesuatu pelajaran yang sulit Bapak Ibu. Tapi saat ini kita akan melihat dari Matius pasal 24 ayat 32 mengenai akhir zaman. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu melihat semuanya itu, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Jadi Bapak Ibu, Matius 24 sampai dengan 33 berbicara mengenai pengalaman sense mengenai situasi. Nah, kalau Tuhan Yesus berbicara mengenai bagaimana itu akhir zaman adalah ketika terjadi peperangan, ketika terjadi penyakit sampar, dan lain-lain sebagainya. Tapi lebih daripada itu, Tuhan Yesus berbicara mengenai apa yang kau alami, sense mengenai situasi. Nah, kalau kita melihat dalam suatu musim, misalnya Bapak Ibu, musim panas, maka kita secara otomatis bahwa kita tahu ini sudah mulai masuki musim panas kalau di Indonesia. Tapi kalau di tempat-tempat orang yang punya iklim 4, mungkin mereka lebih peka dengan 4 musim karena berbeda-beda. Kalau di Indonesia, kita lebih kepada tadi mengenai musim panas dan musim hujan. Kalau sudah berber, kita tahu bahwa Natal sudah dekat. Amin Bapak Ibu. Kenapa? Karena itu adalah suatu pengalaman yang terus-menerus yang kita alami dan kita mempunyai suatu sense mengenai situasi hal itu, dan sehingga ketika kita mulai masuki September, Oktober, November, Desember, hati kita sudah mulai bergembira karena kita tahu akhir tahun sudah dekat dan Natal sudah dekat. Kita sudah mempersiapkan pohon Natal dan lain sebagainya. Nah, itu tidak perlu disampaikan atau dikatakan kapan kita mulai membuat pohon Natal, kapan kita mempersiapkan, tapi secara otomatis kita tahu bahwa waktunya sudah dekat. Nah, begitu juga ketika Tuhan Yesus berbicara mengenai daripada akhir zaman, waktunya sudah dekat melalui apa yang kita rasakan secara apa? Secara rohani. Kalau kita melihat Bapak Ibu akhir-akhir ini, maka kita akan harus melihat keluar apa yang terjadi di luaran dengan melihat daripada kecocokan dalam firman Tuhan, apa yang dikatakan firman Tuhan. Kita melihat bahwa begitu banyak Bapak Ibu sesuatu teknologi yang meningkat dengan cepat, dan sehingga orang-orang saat ini apa yang dahulu Bapak Ibu adalah sesuatu yang mustahil, sekarang ini menjadi tidak mustahil. Seperti saya berbicara pada saat ini di dalam YouTube, maka saya sedang berkhotbah bisa sampai ke seluruh dunia dimanapun, daripada khotbah saya didengar dan dilihat. Oleh karena itu, hal itu adalah dulu sesuatu yang mustahil, tapi sekarang adalah sesuatu yang gampang. Teknologi membuat segala sesuatu gampang. Teknologi membuat segala sesuatu menjadi cepat, Bapak Ibu. Nah, persiapan kita untuk hal ini pasti seharusnya gereja ataupun kita sendiri juga sudah mempunyai persiapan. Nah, persiapan apa yang akan kita tahu? Pertama adalah persiapan bahwa kita mengatakan bahwa ini adalah akhir zaman. Amin Bapak Ibu, bahwa akhir zaman itu karena segala sesuatunya cepat. Dan mungkin suatu saat banyak, kalau kita lihat karena pandemi, banyak orang-orang tidak ke gereja sehingga akhirnya meninggalkan gereja karena tidak perlu lagi dia datang ke gereja. Nah, itu sebagai contoh. Yang kedua adalah bagaimana ada orang-orang yang tidak suka mengenai Alkitab ataupun menjadi tidak suka juga dengan kekristenan. Kenapa? Karena yang saya mau sampaikan adalah bahwa ternyata
ketika belajar Alkitab, ketika belajar dengan kekristenan, dengan konsep-konsep dan pemikiran-pemikiran, maka mulai banyak orang-orang yang meninggalkan Tuhan melalui cara berpikir, karena mereka melihat bahwa dunia ini sudah demikian jauh dan Alkitab adalah suatu pelajaran yang jauh tertinggal di luar. Nah, Bapak Ibu, saya mau sampaikan hal ini adalah situasi-situasi akhir zaman. Yang ketiga adalah kita tahu bahwa mengenai Alkitab, kalau terjadi akhir zaman, apa yang terjadi? Maka ada kepercayaan lain, kepercayaan palsu yang akan membuktikan ataupun akan menyerang kebenaran daripada Alkitab. Jadi, saya simpulkan Bapak Ibu, di dalam akhir zaman ini akan ada muncul 3 hal. Yang pertama adalah bahwa ada orang-orang yang menjadi anti kepada kekristenan. Yang kedua adalah ada pelajaran-pelajaran daripada kepercayaan-kepercayaan yang palsu. Dan yang ketiga adalah saya percaya dan kita semua tahu bahwa iblis tetap akan menggoda daripada orang-orang percaya. Nah, oleh karena itu akhir zaman dimulai dengan antikris. Siapa antikris? Antikris bukan dari luar Bapak Ibu. Antikris adalah di dalam kekristenan. Kenapa begitu? Apakah orang Kristen bisa menjadi antikris? Bisa. Karena tadi kalau kita melihat bahwa sepertinya Alkitab adalah suatu pelajaran kuno dibanding daripada kecepatan ataupun kepercayaan ataupun teknologi masa kini, sehingga akhirnya mengatakan bahwa Alkitab bisa tidak relevan ataupun pengajaran itu tidak relevan. Apakah itu benar? Nggak benar Bapak Ibu. Karena Tuhan masih berkata bahwa Dia tetap mengkontrol segala sesuatu. Kenapa? Karena walaupun teknologi luar biasa dan ajaib, walaupun teknologi sudah begitu besar dan luar biasa, tapi ada sesuatu yang Tuhan katakan bahwa Dia tetap mengontrol hidup manusia. Apa itu? Karena kita tidak mungkin hidup sampai selama-lamanya. Amin Bapak Ibu, bahwa tidak ada seorang pun yang bisa hidup lebih daripada zaman sekarang, mungkin lebih 100 tahun. Ya, kita berapa tahun yang lalu kita melihat Billy Graham, seorang penginjil yang legendaris, ya, meninggal juga dalam umur hampir 100 tahun. Itu adalah suatu hal umur yang luar biasa. Tapi tetap Tuhan katakan semua manusia ada batasnya. Pikiran manusia boleh nggak ada batasnya, tapi hidup manusia ada batasnya. Sehingga kalau pikiran kita bebas Bapak Ibu, kita harus tahu bahwa tetap ada satu yang terbatas, adalah esensi kita sendiri, adalah hidup kita. Oleh karena itu, antikris akan datang ketika mereka melupakan esensi daripada kemanusiaan. Dia memikirkan melalui pikiran-pikiran dia sendiri, sehingga mengatakan bahwa Alkitab bisa ketinggalan zaman. Boleh Bapak Ibu, Alkitab bisa berbicara zaman kuno, tapi pesannya adalah kekal selama-lamanya. Yang kedua Bapak Ibu, saya mau sampaikan dengan cepat. Yang kedua berbicara mengenai adalah kepercayaan dan Tuhan palsu. Kepercayaan dan Tuhan palsu bisa terjadi di mana-mana. Banyak orang yang tadi dibodohi, dibohongi dengan kepercayaan-kepercayaan palsu. Mereka menyerang Alkitab, dikatakan Alkitab bohong, dipalsukan dan lain sebagainya. Padahal kepercayaan itu adalah mungkin dia sendiri yang palsu, ataupun mereka yang palsu, tapi bukan kita yang palsu. Yang kedua, hati-hati dimanapun kau berada sebagai anak-anak Tuhan. Belajari Alkitab, pelajari kebenaran firman, supaya kau tahu mana yang benar, mana yang palsu. Karena sekarang banyak orang yang mengajarkan kebaikan, tapi bukan kebaikan bagi Tuhan, tapi bagi kebenarannya sendiri. Yang ketiga, saya mau sampaikan bahwa iblis tetap membawa kita kepada dosa. Dosa berbicara mengenai apa? Korab. Korab itu adalah kehancuran kehidupanmu. Ketika kau mendengar daripada iblis dan selalu berbuat dosa, maka kehidupanmu akan semakin hancur.
Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, saya mau sampaikan, ini adalah waktunya akhir zaman. Ada 3 hal yang hati-hati, yang kita harus selalu ingat. Bahwa pertama adalah antikris. Mungkin kau mengatakan, saya bukan orang jahat, saya orang-orang yang diberkati, tapi saya benci kepada kekristenan. Bapak Ibu, hati-hati, kau bisa menjadi antikris, padahal engkau diberkati karena Tuhan. Yang kedua adalah ketika kau katakan bahwa kepercayaan yang lain lebih baik daripada firman Tuhan. Karena saya bisa melakukan hal ini, bahwa Yesus bukan Tuhan dan lain sebagainya. Hati-hati, bahwa kepercayaan itu adalah menjadi pesan-pesan nabi palsu dan Tuhan palsu. Yang ketiga, hati-hati adalah iblis sendiri akan membohongimu untuk terus hidup dalam dosa. Oleh karena itu Bapak Ibu, kembali dalam akhir zaman, biarlah kau kembali. Waktunya sudah dekat, kembalilah di dalam kebenaran. Terimalah Yesus sebagai Tuhanmu, dan kau akan selamat, dan kau akan sampai kepada tujuan hidupmu, hidup kekal selama-lamanya bersama dengan Tuhan Yesus. Amin.